Hai semua, kami dari kelompok 8 RMIKC akan membacakan opini dari kelompok kami yang berjudul Perkenalan yuk dengan anggota kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdala Muftiani, Prodi D3 Reka Medis, kelas C semester 2, NRP 219-322-86, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Nurmasari, Prodi D3 Reka Medis, kelas C, NRP 219322291, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rasidatul Fatkur Rahmah, kelas RMIKC, NRP 21932293, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Malang. Lengkap saya Jinita Santilende, program studi D3 Reka Medis, kelas C semester 2, NRP 21932270, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Malang. Nama lengkap saya Katrina Gastimba, program studi D3 Reka Medis, kelas C semester 2, NRP 21932273, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Malang. Nama lengkap saya Octaviana Striatiulis, program studi D3 Reka Medis, kelas C semester 2, NRP 21932287, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi. Sebagai pengantar, sebelum memasuki ke pembahasan inti, maka lebih baiknya kita ketahui dulu apa COVID-19 itu sendiri. Nah, COVID-19 itu merupakan singkatan dari Co, corona, V, virus, dan D, disease, atau penyakit. Artinya, penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Virus corona ini masih memiliki kekerabatan yang dekat dengan virus SARS dan MERS yang sebelumnya juga pernah mewabah. Nah, angka 19 itu sendiri merupakan tahun di mana ditemukannya virus corona ini pertama kali. Pertama kali virus corona ini ditemukan di Cina oleh dokter, yang kemudian menyebar luas dengan banyaknya interaksi manusia yang berpindah dari satu negara ke negara yang lainnya. Penyebarannya begitu sangat masif dan semakin bertambah dari hari ke hari, yaitu seperti negara kita, negara Indonesia. Kita perlu mewaspadai virus ini karena yang ukurannya yang sangat kecil dan sangat mudah menyerang saluran pernafasan kita. Penyebaran virus ini bisa melalui aerosol atau tetesan yang keluar dari tubuh penderita saat bersin maupun batuk. Tetesan ini ketika masuk ke tubuh orang lain menyebabkan terjangkitnya penyakit. Lalu melalui kontak fisik, yaitu pada saat penderita melakukan kontak fisik dengan orang lain, virus akan menempel pada permukaan kulit orang tersebut. Dan apabila orang itu menyentuh mata, hidung, atau mulutnya, virus akan masuk ke dalam tubuhnya dan memperbanyak diri menghasilkan virus-virus baru atau disebut juga replikasi. Nah, gejala yang terjadi pada orang yang terinfeksi antara lain demam tinggi, batuk kering, lemas, sakit tenggorokan, sakit atau kesulitan bernafas, sakit kepala, serta diare. Pencegahan yang bisa dilakukan adalah hindari mengkonsumsi daging dan telur mentah, hindari area berasap atau merokok, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut, tutup mulut ketika batuk dan bersin, melakukan social distancing, dan berolahraga yang rutin. Situasi yang sangat sulit dan tidak menentu ini, sebagian besar masyarakat menjadi bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan, apalagi melihat dari kebutuhan hidup yang setiap hari dipenuhi. Hal ini tentu sangat terasa bagi masyarakat yang memenuhi kebutuhan setiap hari.
dari pekerjaan hariannya seperti buruh, buruh tani, tukang ojek, maupun ojol, dan pedagang kaki lima, pedagang asongan, dan lain sebagainya. Dengan masyarakat dihimbau tidak melakukan aktivitas di luar rumah, bukan hanya pekerjaan harian yang merasakan dampaknya ini, tapi lapisan masyarakat yang lain pun seperti pedagang makanan dan berbagai jenis usaha lainnya juga merasakan dampaknya. Jika tidak cepat teratasi, negara kita bukan hanya terjangkit wabah COVID-19, tapi akan menjadi dampak yang lebih luas, menjadi wabah ekonomi, menjadi kelaparan. Dari pengalaman perjalanan berbangsa dan bernegara, kita mengalami beberapa kali situasi yang sulit. Bangsa kita melawannya dengan baik. Apa yang menjadi obat untuk bangsa kita? Jawabannya adalah Pancasila. Kita jadikan Pancasila untuk menghadapi wabah virus corona ini. Dengan jabaran sila demi sila, dengan uraian sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Semua anak bangsa Indonesia adalah masyarakat yang beragama. Semua masyarakat Indonesia mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Dan pengakuan tersebut, selain kita berupaya melakukan usaha-usaha mengatasinya, dengan kesadaran kita akan meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan dengan kesadaran itu pula, mari kita semua meminta pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui doa sesuai agama kita masing-masing, supaya wabah virus corona ini cepat teratasi dan tidak ada lagi dampak yang ditimbulkan, sehingga negara kita cepat terbebas dari virus corona ini. Kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Virus corona dalam penyebarannya terlihat seperti adil, tidak melihat status masyarakat, tidak melihat strata pendidikan, dan tidak melihat agama yang dianut. Virus ini hanya menyerang manusia, tidak menyerang tumbuhan atau hewan, walaupun menurut beberapa ilmu kesehatan mengatakan sumbernya dari hewan. Semua manusia di belahan bumi dibuatnya kalang kabut. Bahkan negara maju seperti Italia dan Spanyol dilululantakan. Kita seperti diajarkan oleh virus ini berbuat adil. Virus ini mengingatkan kita, manusia yang mengaku beradab dan berbuat adil. Apabila keadilan sudah ditegaskan, maka keberadaban akan lahir dengan sendirinya, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang adil dan beradab. Ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Presiden kita mengajak dan menginstruksikan seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu dalam menghadapi wabah virus corona ini. Dengan persatuan kekuatan akan terbentuk, dengan persatuanlah beban berat akan terasa ringan. Pasti virus ini dapat kita kalahkan dengan persatuan seluruh rakyat Indonesia. Persatuan akan melahirkan optimisme yang kuat. Keempat yaitu kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepatuhan rakyat Indonesia kepada pemimpin menjadi langkah baik dalam menghadapi dan melawan virus corona. Perintah, social distancing, lockdown, dan sebagainya adalah salah satu bentuk kepedulian pemimpin kepada rakyatnya. Langkah yang efektif dalam pemutusan mata rantai penularan virus tersebut, partisipasi dan kebutuhan masyarakat adalah bagian dari perjuangan dalam melawan wabah virus ini. Kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelaksanaan sila kelima sangat dibutuhkan dalam menghadapi wabah ini. Jangan menonjol peran dalam menghadapi situasi ini, baik secara status sosial maupun status lainnya. Situasi ini akan bisa kita hadapi dengan menimbulkan rasa yang sama sebagai anak bangsa. Kebersamaan dalam situasi ini harus dilakukan saling membantu dengan rasa saling mencintai sebagai saudara, sebangsa, setanah air, tidak memandang itu kaya maupun miskin.